Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra, Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Rajaba syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadana syahri ummati. Sadaqallah, sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan waghfir lana dzunubana wa hasil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Persikaan Masjid Jami'al Ittihad rahimakumullah, juga para orang tua yang saya muliakan, para hujjaj jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati Allah. Tentunya tidak bosan-bosannya kita selalu mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah walhamdulillah tsumma alhamdulillah. Karena kalimat ini adalah kalimat pujian hamba terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang dialah Allah yang pantas dan patut dipuja dan dipuji, karena memang segalanya milik Allah. Langit bumi milik Allah, siang malam diatur oleh Allah. Begitupun setiap makhluk semua adalah ciptaannya, baik di daratan maupun di lautan, baik itu para malaikat, begitupun manusia, hayawan, tumbuhan, jin, syaitan, semuanya adalah makhluk Allah, yang semuanya itu dapat jaminan rizki dari Allah. Karena Allah punya sifat Rahman, Maha Pengasih, tak pilih kasih. Semuanya dikasih sama Allah. Tapi jamaah rahimakumullah, Allah juga punya sifat Rahim, penyayang. Tidak semua orang disayang. Siapa yang disayang Allah? Orang yang beriman dan melakukan amal kebaikan. Itulah orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga Allah meridhoinya, dan Allah menempatkan nanti ketika hamba tadi menghadap Allah, Allah masukkan dia dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan bagi kita. Beliau mengajak umatnya agar senantiasa terus berharap kepada Allah dan senantiasa terus menerus agar diistiqomahkan oleh Allah dalam kebaikan. Karena yang namanya iman manusia itu al-imanu yazidu wa yanqus, kadang naik kadang turun. Maka jamaah rahimakumullah, kita minta kepada Allah supaya iman kita ini istiqomah, imannya stabil,
agar kita pun terus menjaga amal-amal baik ini sampai kita menghadap Allah. Jangan sampai jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertambahnya usia malah semakin jauh dengan Allah. Padahal yang namanya tambah umur, ya rahimakumullah, berkuranglah jatah hidup di alam dunia. Kalau Allah takdirkan 70 tahun, kalau saat ini kita 60 tahun, berarti 10 tahun ke depan jatah hidup kita di alam dunia. Jadi bukannya jamaah rahimakumullah semakin ya lama, malah semakin berkurang jatah. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bagaimana kita berharap umur kita ini umur yang barokah. Allahumma tawil amarna fi ta'atillah, ya Allah panjangkan umurku dalam kebaikan. Wa sahih ajsadana, supaya punya badan yang sehat. Wa nawir qulubana, supaya hatinya dipenuhi daripada hidayah. Wa nawir qulubana wa tsabit imanana, ya Allah tetapkan iman kami. Wa ilal khairi qaribna, Engkau berikan kemampuan ya Allah supaya mampu melakukan kebaikan. Wa anisyari baitna, dan aku mohon kepadamu ya Allah, lindungi kami supaya dijauhkan daripada hal-hal yang buruk. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah barokahnya kita ibadah. Maka Allah jaga iman kita, Allah jaga Islam kita, Allah jaga ihsan kita. Maka insya Allah 3 poin ini adalah merupakan arkanuddin, rukunnya agama. Kalau orang sudah baik imannya, baik Islamnya, baik ihsannya, maka sempurnalah agama dia di hadapan Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita ini sudah tanggal 2 Sya'ban. Sya'ban itu maknanya terpisah, karena memang ada Rajab, ya, bulan yang mulia. Nah, dari itu jamaah rahimakumullah ketemunya nanti bulan Ramadan, bulan mulia juga. Maka bulan ini adalah bulan diapit dari 2 mulia, dari 2 bulan yang mulia. Maka kata Nabi, banyak orang yang lupa dengan bulan Sya'ban ini. Banyak orang yang terlena, tidak mengisi dengan amal-amal ibadah. Padahal yang namanya bulan Sya'ban adalah bulan bagaimana riyadhah, bulan latihan. Kalau kata Syekh Abu Bakar jamaah rahimakumullah, yang namanya bulan Rajab itu bulan adalah kita menanam, ya, suatu benih. Di bulan Sya'bannya sedang menyirami daripada pohon yang kita tanam. Nanti masuk bulan Ramadan kita panen. Jadi jamaah rahimakumullah 3 bulan ini perlu kita riyadhah, perlu kita latihan, melakukan amal-amal kebaikan supaya kita nanti dari Rajab, Setar, ya, Sya'ban, Ramadan nanti kita sudah biasa melakukan kebaikan itu. Kalau Nabi sampaikan diantaranya latih dengan saumnya dari Rajab, Sya'ban, Ramadan. Karena nanti ketika masuk Ramadan kita sudah, ya, tidak kaget lagi puasa Ramadan. Latih baca Qur'annya dari Rajab supaya nanti masuk Ramadan, bulan Quran, kita sudah terbiasa tadarus. Latih itu yang namanya zikirnya, yang namanya doanya, yang namanya sedekahnya, yang namanya amal-amal soleh yang lainnya, terus dilatih dari Rajab, Sya'ban, Ramadan. Maka kalau udah Rajabnya bagus, Sya'bannya bagus, maka Ramadannya insya Allah panen. Kita panen. Jadi nggak kaget lagi, udah biasa kita senang. Mau sholat lama-lama juga tarawih senang, karena udah dilatih.
Ibaratnya pemain mau olahraga harus pemanasan dulu supaya nanti nggak kaget terjun di lapangan. Seperti itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka kata Nabi, di bulan Sya'ban ini banyak umatku yang kadang lalai di bulan tersebut. Padahal bulan itu bulan yang sangat istimewa. Di bulan Sya'ban jamaah rahimakumullah adalah bulannya Nabi Muhammad. Kalau bulan Rajab adalah syahrullah, bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku. Kenapa bulan Sya'ban disebut bulanku? Karena memang di bulan ini adalah bagaimana turunnya wahyu Allah, asbabun nuzul tentang perintah sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu turunnya di bulan Sya'ban. Makanya ya Al-Quran asbabun nuzul turunnya ayat tadi berkenaan di bulan Sya'ban. Perintahnya adalah perintah bagaimana umatnya untuk bersolawat kepada Muhammad. Makanya Nabi sampaikan wa sya'bana syahri, ini bulan-bulanku, karena diperintahkannya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan solawatnya Allah sendiri di bulan tersebut perintahnya. Para malaikat juga sama, turunnya di bulan Sya'ban ini. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, wa malaikat itu adalah jamak ya. Artinya semua para malaikat baik di langit maupun di bumi, yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad. Sallu itu jamaah rahimakumullah fi'il madhi, jadi kata kerja sekarang dan yang akan datang. Berarti continue, istimror. Allah, para malaikat enggak pernah lupa kepada Muhammad, selalu bersolawat kepada beliau. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah beserta para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad terus menerus sampai hari kiamat. Kalau solawatnya Allah kepada Nabi Muhammad, Allah telah meridhoi Nabi Muhammad. Allah telah meridhoi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu jemaah rahimakumullah enggak punya dosa, enggak punya kesalahan baik sekarang ataupun yang akan datang. Enggak punya dosa Nabi Muhammad. Sudah diampuni sama Allah. Walaupun beliau sudah diampuni sama Allah, enggak punya salah, enggak punya dosa, ibadahnya nomor 1. Orang-orang pada tidur, Nabi Muhammad malam udah berjaga di malam hari. Padahal dijamin masuk surga. Nabi Muhammad dijamin masuk surga, terutama dalam hadis riwayat Ahmad, itu di bulan Sya'ban ini beliau memperbanyak saum sunnah. Kata Siti Aisyah, tidak pernah aku jumpai puasa yang banyak selain Ramadan ya oleh Rasulullah kecuali ada di bulan Sya'ban. Jadi Muhammad memperbanyak saum sunnah di bulan Sya'ban. Maka ketika Siti Aisyah nanya, kenapa engkau ya Rasulullah memperbanyak saum? Begitupun para sahabat, kenapa engkau saum di bulan Sya'ban ini memperbanyak saum ya Rasulullah? Karena kata Rasulullah SAW, di antaranya di bulan Sya'ban ini amal kita dalam 1 tahun diangkat ke langit. Maka kata Nabi jawabannya, aku berharap bagaimana di bulan Sya'ban ini, tepatnya pada malam nisfu Sya'ban, malam ke-15, di saat amalku diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku dalam kondisi saum. Jadi makanya bagus sunnahnya tanggal 13, 14, 15 Yaumul Bid di bulan Sya'ban. Karena Nabi berpuasa di saat bagaimana malam nisfu Sya'ban diangkat amalnya ke langit, beliau dalam kondisi saum. Jadi jawaban Nabi, kenapa aku berpuasa ketika amalku diangkat ke langit? Maka berharap bagaimana dalam kondisi aku puasa. Karena orang puasa apa? Terjaga.
Orang puasa nggak mungkin maksiat kepada Allah, sayang puasanya. Orang puasa matanya terjaga, mulutnya terjaga, semuanya terjaga. Maka ketika diangkat amal kita dalam kondisi bersih, dalam kondisi suci, dalam kondisi nggak berdosa di hadapan Allah, maka itulah harapan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sekelas Nabi Muhammad aja beliau puasanya diperbanyak, sholat sunnahnya diperbanyak, termasuk sodakohnya diperbanyak, zikirnya diperbanyak. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Apalagi kita hadirin, kita nih Masya Allah banyak salah, banyak dosa Pak. Kalau nggak banyak-banyak zikir kepada Allah, nggak banyak-banyak istighfar, ini terutama diantaranya di bulan Sya'ban ini, bulan banyak taubat kepada Allah. Udah waktunya, apalagi udah usia ya 50 tahun ke atas, udah waktunya taubat dan nasuh apa. Udah waktunya kita ingat akhirat ya. Karena mau kemana lagi sih Pak nih hidup nih di alam dunia kalau nggak ke sana ya, pasti ujung-ujungnya bakal menghadap Allah. 3 hari yang lalu saya diundang untuk memberikan wejangan mengenai tentang temanya mensyukuri nikmat umur. Ini kebetulan yang undang saya rata-rata umurnya 60 tahun ke atas. Jadi jemaah rahimakumullah, ada yang bertanya, Ustaz, saya ini kadang ada kekhawatiran lihat usia udah kepala 6. Ya kan, Nabi Muhammad beliau wafat usia 63. Kata Nabi, umur usiaku umur umatku ini antara 60-70. Saya kadang ada pikiran khawatir, cemas, takut tentang hal itu. Maka saya jawab, jamaah rahimakumullah, yang namanya kematian itu suatu keniscayaan. Orang siap hidup ya harus siap mati. Kalau nggak mau mati jangan hidup ya. Sebab ada jemaah rahimakumullah, saya nemuin orang udah sepuh Pak. Udah sepuh antara 70 tahun. Dia kayak ketakutan bakal mati, nih takut bakal mati. Mati juga Pak. Mati juga yang takut mati. Masih mending kita harus siap siaga aja, udah tawakal ala Allah. Ada suatu keterangan kenapa orang takut mati. Satu, terlalu demen sama dunia. Padahal dunia ini lelah Pak, melelahkan. Dunia ini capek, ya kan? Kalau nggak capek nanti kalau kita sudah menghadap Allah, tinggal kita menerima amal balasan kebaikan kita di sisi Allah. Di dunia mah siap-siap capek, apa sih yang nggak capek jemaah rahimakumullah? Wong kita aja datang ke masjid kalau jalan kaki rengosan gitu kan capek juga, ya kan? Nah, kalau kita naik motor alhamdulillah agak terbantu hadir. Padahal kalau hitung-hitungan pahala saya sama bapak-bapak, banyakan bapak-bapak yang jalan kaki Pak. Cuman yang jadi masalah saya kalau jalan kaki keringetan Pak, itu iya jadi agak capek saya, mohon maaf ya. Jadi saya bawa motor hadir. Kalau masalah hitung-hitungan amal banyakkan jamaah. Begitu, karena langkahnya penggugur dosa, ya kan? Tambahan pahala, diangkat derajat. Jadi pahalanya luar biasa. Maka jamaah rahimakumullah, akhirnya orang yang takut mati tadi meninggal juga Pak. Maka orang yang bertanya tadi, gimana ya amalia apa yang supaya saya ini pede? Tidak ada cara kecuali berzikir banyak-banyak kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu kepada Allah dengan ingat yang sebanyak-banyaknya. Tidak terikat dengan waktu, tempat, dimanapun kita ingat sama Allah. Lagi sholat ingat sama Allah. Jangan sholat mah sholat, kadang nggak ingat Allah juga Pak. Sholat mah sholat, ya rahimakumullah. Tapi pikiran kemana-mana, hati kemana-mana, ya rahimakumullah. Untungnya sholat berjamaah walaupun kemana-mana Pak disetir sama imam, nggak bakal lupa. Coba kalau kita sendirian di rumah,
Dari mulai takbir jamaah rahimahullah, Allahu Akbar, pikiran udah kemana-mana. Udah mikir kita lagi jalan-jalan silaturahim ke keluarga, ya mikirin biaya dan lain sebagainya. Anak ini butuh biaya, bayar semester lah dan lain sebagainya. Jadi sholat dari takbir sampai salam itu mikirin perkara duniawi, sehingga lupa nih rakaat kedua jemaah rahimakumullah dia duduk lama banget. Ini 2-4-3 ya, 2-4-3, karena mikirin dunia. Makanya waktu sholat kita fokus. As-sholatu lidzikri, sholat itu untuk aku, kata Allah. Hati kita ini fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah nanti kita akan dapat yang namanya konsentrasi dalam sholat. Emang yang bagusnya sholat itu jamaah rahimakumullah menghayati dari doa-doa yang kita baca. Bagusnya lafaz yang kita baca jamaah rahimakumullah lalu kita hayati itu, maknanya itu mengena banget. Coba jamaah rahimakumullah kita yang bisa ngerasain berapa penghayatan Al-Fatihah yang kita baca, berapa persen ya kan menikmati makna Al-Fatihah yang kita baca dalam sholat. Allahu Akbar. Kita udah 40 tahun Pak sholat, arti Al-Fatihah mohon maaf belum hafal. Tapi insya Allah jamaah al-ittihad insya Allah di luar kepala ya Pak ya. Iya, nggak nyangkut. Iya, nggak masuk. Ya, enggak wajib sih, enggak apa-apa. Ya, enggak hafal maknanya enggak apa-apa, tetap sah sholatnya. Tetap. Tapi kata ulama, biar kita dapat kekhusyuan, coba tuh. Ketika kita baca Al-Fatihah, karena itu kan merupakan rukun. Dari mulai Bismillahirrahmanirrahim, ini bagian daripada ayat Al-Fatihah ini Pak, Bismillah itu. Jadi kalau Bapak baca Al-Fatihah nggak baca Bismillah, itu kurang satu ayat, maka tidak sah sholatnya. Jadi Bismillah itu kudu dibaca dalam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di hati aja Pak. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Di hati aja. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Di hati aja. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan yang Engkau benci dan bukan jalan yang Engkau sesatkan. Di hati aja. Kalau bisa alhamdulillah Bapak nanti rasakan itu Fatihah yang dibaca begitu ya, mengena, begitu merasakan nikmatnya ketika kita melakukan ibadah sholat karena tahu maknanya. Baca surah-surah pendek aja lah kita kalau sholat sendiri di rumah, seandainya sholat tahajud ya, sholat duha. Emang kalau sholat duha bagusnya wadduha ama wasyamsi. Kalau surah ya, tahajud Al-Kafirun sama Al-Ikhlas gitu kan. Tapi kalau seandainya memang belum banyak hafalannya, udah antem aja Anas sama Kulhu gitu kan. Iya, duha Anas walaupun gak matching gitu, gak apa-apa orang bisanya itu ya. Padahal bagusnya mah kalau duha, ad-duha sama asyams. Tapi Anas aja gak apa-apa, udah dapat pahala sama Kulhu lagi. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hayat itu maknanya al-ikhlas, qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, Allah itu satu dalam hati. Allahu samad, Allah tempat meminta. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, dialah Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak setara dengan dia. Di hati aja. Begitu. Kalau bisa itu lebih bagus. Enggak pun enggak apa-apa. Enggak jadi wajib enggak. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, maka kembali kepada orang yang nanya tadi tuh, kata saya, kalau pengen dapat ketenangan jiwa, nggak perlu takut yang namanya kematian, banyak zikir sama Allah, banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dalam kondisi berdiri kita ingat Allah. Bapak naik kendaraan, naik motor, naik mobil, terus hati kita ini Allah, 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 Allah terus. Di rumah juga sambil duduk kita latihan Allah, Allah. Ini hati aja. Namanya zikir sir, zikir rahasia, nggak ada orang yang tahu kecuali hati kita ini zikir. Allah, Allah. Lagian Pak, menurut keterangan nih, orang kalau lagi zikir, Bapak rasain, badan kita ini hangat Pak, hangat gitu. Jadi kayak ada apa gitu ya, energinya luar biasa, itu menambah gitu kekuatan, daya tahan ya jasmani rohani. Bapak silakan zikir illallah la ilaha illallah. Dan kalau seandainya keringetan Pak, biarin. Bapak baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu keringetan biarin. Emang itu reaksi daripada zikir. Ya, zikir itu ya menambah ya kekuatan energi lahir dan batin orang berzikir. Makanya ada suatu keterangan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, perbedaan seseorang hidup dan mati adalah zikir. Kalau orang tadi zikir ingat kepada Allah, maka dia adalah hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah, Allah, Allah terus kita latih dalam kondisi berdiri Allah, dalam kondisi kita berbaring tiduran, ya dalam kondisi duduk, terus banyak menyebut nama Allah, 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 Allah. Itu yang membuat hati kita ini damai. Bapak bisa rasakan. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hatimu jadi tenang. Itu kata Allah. Jadi kalau pengen hati kita tenang, ingat Allah. Allah, Allah, Allah. Ya, jadi jamaah rahimakumullah, bahkan bisa jadi karena kita sudah terbiasa lafaz ini dikontinyukan, didawamkan, diistimrorkan, maka bisa jadi dan suatu ya tidak menutup kemungkinan suatu hal yang insya Allah ya hakul yakin bisa jadi Allah mudahkan di saat sakaratul maut kita mampu mengucapkan Allah. Udah. Jadi kalau kita udah terdengar nih ya orang sakaratul maut mengucapkan Allah, itu tanda husnul khatimah. Apalagi bisa mengucapkan la ilaha illallah, insyaallah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata saya banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan jiwa kita tenang. Lalu yang kedua, bagaimana supaya kita tidak takut dengan kematian? Banyakin amal soleh. Karena memang menurut keterangan seperti itu. Kenapa orang takut terhadap kematian? Satu, karena memang dia banyak dosa, ya kan? Lalu yang kedua, cinta dunia. Lalu yang ketiga, karena nggak punya persiapan amal kebaikan. Itu yang menyebabkan dia ya khawatir nanti ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia sudah taubat dengan taubatan nasuha, lalu dia pun senantiasa jadikan dunia ini sekedarnya saja. Sekedarnya saja dunia, karena bakal ditinggal dunia ini, nggak abadi. Kita dikasihnya fasilitas pinjaman aja, dipinjemin sama Allah. Nanti suatu saat namanya pinjaman diambil sama yang minjem. Makanya mau rahimakumullah, mohon maaf kalau seandainya apa yang kita punya, yang kita senengin di dunia ini diambil sama yang punya, ya udah kita lillahi ta'ala, udah inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ada anak-anak kita yang kita cintai ternyata lebih awal, istri kita, pasangan kita, atau suami kita, atau orang tua kita. Siapa sih yang nggak sayang sama orang yang kita dekat sama ya mereka? Kita sayang sama ayah bunda kita, tapi memang dibatasin hidupnya. Sama kita nih nggak abadi, nggak lama. Kita sayang sama guru-guru kita, lebih awal meninggalkan kita. Kita sayang sama pasangan kita, anak-anak kita. Kita sayang sama dunia kita. Kadang-kala dunianya lebih awal ninggalin kita, hadirin. Iya kan? Kita lihat, ya mohon maaf ya rahimakumullah, sekarang lagi musim banjir ini. Ya di mana-mana ya Allah, tuh lihat itu ayat Allah Pak. Dunia kalau udah Allah berkehendak, masya Allah, itu rumah rata hadirin. Karena sapuan ombak, sapuan air, ya sapuan angin itu habis hadirin.
Lihat mobil itu Masya Allah dibawa itu ke tengah laut hadirin. Ya kan? Udah nggak ada nilainya dunia ini. Makanya dunia itu jamaah rahimakumullah, dunia lahun wa laib, permainan. Iya, sendagura, sandiwara. Jadi jangan terlena. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka supaya kita tetap ya senantiasa terus berharap supaya husnul khatimah dan siap dalam kondisi apapun. Satu, cepat-cepat taubat. Yang kedua, jadikan dunia ala kadarnya, sederhana ya, jadi sarana saja. Lalu yang ketiga, perbanyak amal-amal soleh. Ini terutama Nabi berpesan di bulan Sya'ban ini, banyakin amal soleh di bulan ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu keterangan juga bulan ini bulan Quran ini. Jadi bukan Ramadan aja, termasuk ini adalah Syahrul Quran juga, bulan diperbanyak membaca Al-Quran supaya nanti tadi masuk Ramadan kita sudah terbiasa. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa keistimewaan atau kejadian di bulan Sya'ban ini. Di samping tadi perintah Nabi Muhammad ya, turunnya wahyu umatnya untuk bersolawat kepada beliau. Ini diantaranya peristiwa yang bersejarah di dalam Al-Quran. Maka setelah Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad, kita diperintahkan nih sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, lagi-lagi orang yang beriman Pak, bukan ya ayyuhalladzina aslamu. Karena kalau turunnya di kota Madinah. Kalau Madinah itu kalimatnya amanu, kalau Mekah ayyuhannas. Karena orang di Madinah udah beriman kepada Allah dan Nabi kita Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah dan salam kepada Nabi Muhammad. Karena memang solawat ini penting hadirin. Amal ibadah kita pengen diterima, kuncinya solawat. Dan sudah jelas di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad, bagaimana doa kita akan diangkat ke langit kalau ada solawat dalam berdoa. Itu hadis. Bagaimana solat kita akan diangkat, akan diterima sama Allah kalau ada solawat dalam solat. Ketika seorang khotib, saking pentingnya solawat, maka sang khotib harus bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dalam suatu majlis, bagaimana majlisnya supaya diridhoi sama Allah, maka jangan lupa dalam majlisnya harus disebut dengan ya, nama Nabi Muhammad. Begitupun jamaah rahimakumullah, rumah tangga kita. Ini hadisnya disampaikan oleh Nabi Muhammad, nawwiru buyutakum bisolah wa qiraatil Quran. Terangi, hiasi rumahmu, lenterai rumahmu, cahayai rumahmu dengan sholat. Artinya bagaimana keluarga ini keluarga min ahli sholat, keluarga yang benar-benar menjaga sholat. Kalau suami, istri, anak-anaknya semuanya sholat, semuanya menyembah kepada Allah, mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan sejahterakan itu namanya keluarga tadi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang urusan sholat ini berat hadirin. Makanya kudu dilatih dari sejak kecil, ngedidik anak biar sholat ini dari kecil Pak. Kalau sudah remaja, dewasa, Masya Allah berat. Karena emang ya kudu dilatih ya. Kalau dari kecil jamaah rahimakumullah kita melatih anak kita pentingnya sholat, nanti suatu saat menginjak remaja nggak ada kita, kebetulan dia mungkin mohon maaf sekolahnya ngikutin mbahnya di kampung, SMP-nya atau MTS-nya. Kalau sudah biasa dilatih dari sejak ya SD-nya sama kita pentingnya sholat, maka nanti walaupun tidak ada ayahnya di kampung dengan mbahnya, dia akan jaga itu sholat karena sudah terbiasa. Jadi itulah pentingnya menanamkan ibadah, menanamkan akidah kepada anak-anak kita sejak dini hadirin. Bahkan bukan hanya dari sejak dini, mohon maaf, dari proses kita menanam ya kan saripati. Ya kita nih calon si jabang bayi kepada rahim istri kita, itu doanya adalah Allahumma ja'al nutfatana dzurriyyatan thayyibatan. Ya Allah, jadikan nutfah saya ini menjadi ya calon dzurriyyatan thayyibatan, anak-anak yang benar-benar baik, anak-anak soleh.
Dari awal sudah kita benar-benar berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka antas sami'ud du'a. Rabbi habli minas shalihin, Rabbana hab lana minaz azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa-doa Nabi dahulu pun seperti itu. Makanya Nabi Yakub rahimakumullah ketika akan meninggal dunia apa yang diucapkan? Ma ta'buduna mim ba'di. Kalau saya udah enggak ada wahai anak-anakku, kau akan menyembah siapa? Nah, sembahlah Allah yang punya segalanya. Sembahlah Allah, nah. Sebab Nabi Rasul dahulu nyembah Allah. Jangan nyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ada di dunia ini jemaah rahimakumullah, ada orang menyembah berhala. Menyembah daripada selain Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan sampai nah kamu untuk bisa ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menyebabkan semua keluarga bisa kumpul dalam surga adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Beribadah dengan aturan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman dahulu mengikuti daripada Nabi dan Rasul-Rasulnya yang di masa hidup, di masa zaman dahulu. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pentingnya sholawat tadi. Kalau dibaca di rumah kita jamaah rahimakumullah, rumahnya akan dicahayai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu keterangan, kalau anak keturunan kita ingin menjadi orang yang baik-baik, orang-orang yang mendapatkan tanggungan kesejahteraan dari Allah dunia dan akhirat, mendapatkan jaminan rezeki yang barokah, maka orang tuanya banyak-banyaklah sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak berat kok Pak, kita sholawat ini enggak berat. Ya kita variasi aja zikirnya, kadang la ilaha illallah, boleh baca subhanallah, silakan tanpa kita pakai bilangan. Ya zikir itu boleh ya sekali-kali kita sholawat, atau boleh kita di program Pak. Kalau saya itu jamaah rahimakumullah habis maghrib, ba'da subuh itu sholawat 100. Jadi udah di program, jadi udah rutin. Enak kalau sudah di program, sudah dirutinin gitu. Jadi ba'da maghrib jamaah rahimakumullah, ya kita sebelum beranjak dari tempat ibadah mau pulang ke rumah sholawat dulu lah 100 kali. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad ya. Diputar ini kan 33. Ya atau 30 lah, 30 biasa 15, 30 tambah lagi 3 tambah lagi 10. Itu enggak terasa. Ba'da maghrib sholawat 100 kali. Ba'da subuhnya sebelum kita beranjak ya dari tempat ya ibadah, kita sholawat dulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ba'da subuh 100, ba'da maghrib 100. Kalau saya tambah lagi jamaah rahimakumullah, ba'da isanya 400. Ba'da isya 400. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya rutinkan seperti itu. Bahkan ada yang harian khusus jamaah rahimakumullah, itu sampai 1000 sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan silakan jangan pakai hitungan sholawat kepada Nabi Muhammad. Berharap apa hadirin? Berharap keberkahan dari Allah buat kita. Karena memang kuncinya di situ. Kalau mohon maaf ngandelin sholat kita Pak, kita ini mungkin mohon maaf banyak yang kurang khusyuknya. Berapa persennya? Ngandelin Quran kita, berapa banyak hataman kita? Ngandelin sedekah kita, ngandelin silaturahim, ngandelin bakti kita sama orang tua, ngandelin kita hubungan dengan manusia. Bisa jadi mohon maaf ada kekurangan. Tapi kalau kita sholawat kepada Nabi Muhammad, itu bisa dipastikan diterima oleh Allah. Makanya inilah pentingnya sholawat. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu. Jadi sholawat hadirin kapan aja bebas, nggak pakai waktu. Kalau sholat kan diwaktuin ya. Terus dalam kondisi kita nggak wudu juga boleh kita sholawat. Kalau baca Quran wudu, sholat wudu kan. Begitu. Kalau sholawat mah enggak harus berwudu. Dan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu keterangan, barang siapa yang bersholawat kepada Nabi Muhammad, maka sholawat kita ini dibawa oleh malaikat. Lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ini Fulan bin Fulan sholawat kepadamu. Maka kata Nabi Muhammad SAW, sampaikan pula salamku buat umatku.
maka dapat salam kembali dari Nabi kita Muhammad. Bahkan orang yang bersolawat kepada Muhammad, satu, dia mendapatkan tambahan pahala, mendapatkan tambahan rahmat, mendapatkan tambahan kebaikan, dan di antaranya adalah manfaatnya dimudahkan oleh Allah segala urusan dunia dan akhirat. Bahkan jemaah rahimakumullah, dalam suatu riwayat, nanti di akhirat itu kita mengandalkan siapa selain amal kita? Nabi Muhammad. Ngarepin Nabi Muhammad kenal sama kita nanti di akhirat itu. Di saat nanti jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangankan di padang mahsyar, Pak, kita nanti sakaratul maut, dalam satu riwayat kita berharap bagaimana peran serta Nabi Muhammad juga ada hadir untuk memberikan syafaat kepada kita. Jadi tidak menutup kemungkinan hadirin, di saat kita dalam keadaan sakaratul maut, karena hati kita ini benar-benar cinta mahabbahnya kepada Nabi Muhammad SAW, hingga kita dikenali oleh Nabi Muhammad, maka tentunya jamaah rahimakumullah, Nabi pun yakin akan tahu bahwa kita saat ini akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata Nabi pun berharap, berdoa kepada Allah, ya Allah, aku akan memberikan pertolongan syafaat kepada umatku sebulan ini, ya Allah. Izinkan, mudahkan untuk memperoleh husnul khatimah dengan mudahnya sakaratul maut, ya Allah. Bagi Allah, atas permohonan Nabi Muhammad ini sangat mudah, agar orang tadi subhanallah ketika dicabut ruhnya oleh malaikat Israel, maka dalam keadaan mudah ruh itu lepas dari badannya bisyafaati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai nanti di alam barzakh, sampai nanti di padang mahsyar jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di Shiratal Mustaqim, itu Nabi terus Pak memantau kita. Jangan ada yang nyemplung umatnya masuk ke neraka jahanam. Itu Nabi sampai ke situnya cintanya kepada kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat salim ummati ini Nabi munajat bukan hanya di akhirat, waktu di dunia semasa hidup beliau seringkali beliau berdoa salim ummati, ya Allah selamatkan umatku ya Allah. Karena ingin bagaimana umatnya semua masuk surganya Allah, ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Itu harapan Nabi kita Muhammad SAW. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecintaan hamba Allah umat Nabi Muhammad kepada beliau itu sering dibuktikan Pak dengan kenyataan. Bagaimana jamaah rahimakumullah, orang-orang yang ada di Gaza, ya, orang-orang yang ada di Gaza ketika masya Allah menjadi syahid, menjadi syahidah, orang yang mati memperjuangkan daripada membela negaranya, mempertahankan kehormatannya dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berharap syafaatnya Nabi Muhammad, berharapnya syafaat Al-Quran, mukjizatnya Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Subhanallah, dia walaupun wafat tapi dalam kondisi senyum. Artinya apa jemaah rahimakumullah? Wafatnya tadi adalah suatu kebanggaan, kebahagiaan menjadi syuhada yang Allah perlihatkan itu kepadanya, yaitu taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak sedikit itu cerita-cerita orang yang di Gaza itu dia wafat dalam keadaan senyum. Subhanallah, orang-orang soleh Pak, orang-orang soleh itu lihat ketika wafat masya Allah dalam kondisi ikhlas, senang, senyum, karena apa? Ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kenikmatan yang tiada tara apabila bertemu dengan Allah? Kan dua kenikmatan itu kata Nabi ketika berbuka puasa. Lisaimina farhatain, bagi orang puasa itu dapat dua kesenangan, inda fitri, inda futur, di saat berbuka, inda liqa rabbi, ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali bahwa Nabi Muhammad beliau terus mengawal kita agar umatnya mendapatkan ridhonya Allah, rahmat dari Allah Subhanahu. Dari sini barangkali ada yang perlu ditanyakan Pak, dipersilakan. Ini monggo. Ya.
Panjang umur. Sampai 100. Allahu Akbar. Iya. Tapi sehat. Iya. Jadi boleh kita minta sama Allah panjang umur, boleh Pak. Boleh. Allahumma ta'ala umuruna fi taatillah, ya Allah panjangkan umurku dalam kebaikan. Dalam hal manfaat boleh. Jadi walaupun Allah sudah menetapkan usianya, kata Nabi, umur umatku 60-70, tidak menutup kemungkinan lebih dari itu. Bisa sampai 80, 90 sampai 127 tadi. Bisa, tidak menutup kemungkinan. Umurnya barokah. Tua tapi sehat. Kan barokah hadirin. Buat apa usianya 90 sampai 100 tahun tapi sakitnya numpuk? Enggak kemana-mana hadirin, ya Allah, nyusahin yang hidup. Iya kan, nyusahin anak cucu. Iya kan, kita minta kepada Allah, silakan tawil umuruna fi taatillah wa sahih jasadana, badan yang sehat. Makanya diantaranya bagaimana supaya badan sehat, yang rahimakumullah, yaitu kita tadi diantaranya banyak saum, itu sehat. Saum mutasihu, puasa itu sehat. Lalu yang kedua, berpikir yang senantiasa optimis saja. Ya kan, yang enak-enak pikirannya, jangan ngejelimet hadirin. Ya, jangan terlalu banyak beban juga kita. Ya itu ngaruh. Jadi bikin enak aja nih hidup, Pak. Ya, nikmatin aja nih hidup. Tuh, makanya dunia jamaah rahimakumullah kalau pengen enak ngelihatnya ke bawah. Jangan lihat ke atas, itu bikin capek. Ya kan, melihat di bawah kita banyak orang yang lebih susah dari kita. Kalau ada orang sakit jamaah rahimakumullah, sakitnya dia, coba bayangin, bandingin ada orang yang sakitnya lebih berat dari dia. Kemarin juga seperti itu, ada orang nanya, Ustaz, saya diuji sama Allah sakit terus Ustaz. Ya, dikit-dikit berobat. Ya walaupun sakitnya enggak begitu berat, tapi kayaknya ya bagi saya berat. Ya. Coba lihat, kata saya, Bu, ada orang yang lebih berat dari kita, mohon maaf. Saya pernah lihat itu, ya sekilas keluar itu di YouTube, ada seorang diwawancarai oleh seseorang. Dia punya penyakit yang rahimakum, mohon maaf, dia harus cuci darah. Alhamdulillah min dzalik. Itu bukan hanya puluhan, sudah ratusan, Pak. Di sini ada 3 sampai besar sekali bekas suntikan. Karena setiap 1 minggu berapa kali harus cuci darah. Apa yang dikatakan olehnya yang diuji sama Allah Subhanahu wa taala? Saya udah bilang ke istri saya, "Ma, kalau mungkin Mama udah enggak kuat dengan Bapak, dengan Papa, ngurusin Papa, silakan. Papa rindu nyari yang lain." Karena kebetulan rumah tangga belum dikasih anak nih ceritanya. Jadi saya kebetulan kan gak punya anak, sama situ barangkali pengen, silakan. Papa rindu dalam kondisi seperti ini. Dan Papa ikhlas suatu saat dipanggil sama Allah, Papa ikhlas dalam kondisi seperti ini. Tapi karena memang belum waktunya, Papa setiap minggu harus cuci darah, Papa ikhlas. Inilah yang buat nasihat buat kita jemaah rahimakumullah. Ada orang yang lebih berat ujiannya dari kita. Kita alhamdulillah jemaah rahimakumullah, walaupun mohon maaf banyak mungkin ya kekurangan-kekurangan dari segi materi dan lain sebagainya. Kekurangan, mohon maaf, harapan kita ke anak kita. Anak kita pengennya seperti ini, tapi cerita lain seperti ini, cerita hidup anak kita harus kita terima. Karena memang kita hanya bisa rencana, semua Allah yang menentukan. Dan itu yang terbaik dari Allah buat kita, cerita diri kita dan keluarga kita. Maunya kita sih kita yang pengen punya aturan, tapi Allah yang lebih paham. Ini yang terbaik buat kita. Makanya dalam Al-Quran seperti itu. Bisa jadi menurutmu baik, tapi tidak baik menurut Allah. Ya kan begitu. Bisa jadi menurutmu tidak baik, tapi baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sering lihatlah ke bawah, jangan lihat ke atas. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, rupanya sudah cukup, waktu bisa telah tiba. Demikian pembahasan tentang keutamaan bulan Sya'ban. Mudah-mudahan menyongsong bulan Ramadan kita sambut dengan senang hati, dengan bahagia, dengan gembira. Karena apa yang dikatakan oleh Nabi, barang siapa yang senang datangnya bulan Ramadan, Allah haramkan jasad kita disentuh api neraka. Artinya baru senang aja Allah sudah menggaransi kita bisa masuk dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, mohon maaf lahir batin. Mungkin ini pertemuan taklim saya tawakuf malam ini karena ke depan udah masuk Ramadan. Mohon maaf barangkali dalam taklim saya setahun ada kalimat yang kurang sopan, tidak baik didengar dan lain sebagainya. Yang salah adalah kekurangan saya, yang benar dari Allah SWT.
subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.